Halaman akun dan grup yang dinilai memiliki perilaku tidak otentik ataupun tidak otentik dan terorganisir. Halaman akun dan grup yang dihapus dinilai memiliki hubungan dengan Saracen, grup sindikasi online di Indonesia. Facebook pun menyebutkan salah satu halaman yang dihapus adalah milik Permadi Arya alias Abu Janda karena dituduh sesuai dengan perilaku jaringan Saracen. Abu Janda pun menggugat Facebook. Terlepas dari gugatan itu, penutupan akun ini kini menjadi ramai karena Abu Janda adalah aktivis media sosial. Dia turut meramaikan pertarungan pendukung kubu 01 dan juga 02 di jagat maya. Untuk membahasnya, saya telah bersama dua aktivis media sosial, ada Permadi Arya alias Abu Janda dan juga pengamat media sosial Mustafa Nahrawardaya. Selamat sore Mas Permadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mustafa. Thank you, Bang. Selamat sore. Makasih ya sudah hadir. Sama-sama. Saya ke Mas Permadi terlebih dahulu, ini kan gugat 1 triliun, manusia 1 triliun saya sebut. Iya. Mas, jadi gini, apa sebenarnya yang terjadi dengan akun Mas Permadi? Tapi ini sebelumnya saya mohon izin saya mau luruskan dulu ya, karena ini kan sudah viral sekali di media sosial. Jadi yang saya gugat ini bukan penutupan akunnya, tapi adalah yang Mas jelaskan tadi adalah press release resmi dari Facebook yang namanya Facebook Newsroom pada tanggal 1 Februari kalau nggak salah ya, yang mana Heads of Security Facebook di Ireland, di Irlandia, yang namanya Nathaniel Gleiser itu membuat pernyataan bahwa kami menutup akun-akun ini karena link to Saracen Group, fake news Saracen Group. Di situ disebut nama saya. Jadi ada keberatan kalau dikait-kaitkan dengan Saracen? Jadi ini saya pengen jelaskan, saya pengen luruskan dulu. Apabila kita protes, saya bukan menggugat Facebook atas penutupan akun. Karena kalau yang namanya penutupan akun itu adalah berdasarkan aturan dari platform Facebook yang namanya community standard itu. Ya, jadi kita nggak bisa itu menggugat. Kalau itu nggak bisa digugat, kita bisa bilang kenapa kamu Facebook kenapa tutup akun saya? Saya kan tidak melanggar aturan. Facebook bilang kamu melanggar aturan, selesai. Habis cerita karena itu subjektif. Tapi ini ada kasus ini karena nama saya disebut di press release-nya itu. Jadi itu yang ini saya luruskan dulu. Yang digugat itu adalah press release-nya. Press release Facebook yang menyebut nama saya. Dan diberikan keterangan di situ bahwa alasan dihapus adalah karena link to, bahasa Inggrisnya ya, link to fake news Saracen Group. Oke, berarti keberatan karena sebenarnya bukan penutupan akun tapi karena link dengan Saracen. Kalau penutupan akun tidak ada kasus di sini, tapi ada kasus di sini karena ada nama saya disebut. Oke. Kalau di press release-nya nggak ada nama saya disebut, nggak ada kasus juga. Oke, tapi apa penjelasan Mas Permadi kalau misalnya disebut link, memiliki link dengan Saracen? Oke. Ini sebenarnya, ini Bang Nara ini beneran ada di sini, saya pengen juga nih ngejelaskan. Sebenarnya ini adalah fakta persidangan yang kita siapkan untuk persidangan nanti, yang lawyer sebenarnya nggak pengen buka ini, cuman karena ini memang, ya sudahlah, saya udah dikasih izin sama lawyer untuk ngebuka. Jadi ini semuanya berawal dari 22 September 2018. Jadi sebenarnya kita kayaknya sudah tahu Bang, kenapa Facebook ini menutup akun saya dan memberikan pernyataan bahwa saya ini link dengan Saracen Group. Jadi yang terjadi pada tahun gini, saya jelaskan dulu. Yang namanya page Abu Janda itu, jadi properti saya, kekayaan intelektual saya yang dihapus sama Facebook itu adalah page Abu Janda dengan follower. Sorry, Mas Permadi boleh diangkat, kita lihat sama-sama. Nanti kameranya juga akan. Saya jelaskan dulu ya. Jadi yang dihapus sama Facebook itu adalah page Abu Janda follower 500.000. Dan yang namanya page itu harus dibuat pakai akun personal. Jadi page Abu Janda itu dibuat oleh akun personal Permadi. Nah, pada 22 September 2018, akun Permadi ini dihack. Ini ada ini dihack, ini lihat. Ini adalah notifikasi yang Facebook kirim kepada saya, orang lain telah mengakses akun Anda. Lalu dia ngereset password saya, lalu akhirnya dia berhasil masuk, dia take over, diambil alih itu akun Facebook saya, diganti primary email saya, diganti sama emailnya dia, terus handphone saya diganti sama handphonenya dia. Belakangan saya baru tahu setelah berhasil diambil alih itu akun saya, profil pic-nya berubah jadi ini. Saracen Group. September, Anda sudah melaporkan waktu itu? Oh iya, ini kita udah korespondensi termasuk dalam somasi juga kita udah ada ini semua. Karena kita pendekatannya sebenarnya kekeluargaan dulu sama Facebook. Facebook ini lu salah paham lu gitu loh. Jadi tapi kalau lu kagak nggak clearin nama saya ya ini udah jadi jalur hukum. Jadi ini faktanya seperti ini. Nah,
Saya pengen ngomong apa jadi lupa. Nah, udah gini, sambil mikir yang mau ngomong apa lagi saya nanya. Biasanya kalau Mas Permadi ini memang posting akun itu soal apa aja? Sehingga ada orang interest untuk Bang Nara tahu lah, Bang Nara saya postingnya, saya ini sebenarnya politik non pelawak politik medsos lah. Jadi politik non politik. saya cuman posting video parodi, lagu-lagu parodi. Ya memang karena ini udah masuk tahun politik, jadi ya karena saya sudah identik mendukung salah satu kubu, ya video parodinya ya nyindir kubu yang sebelah kan gitu. Tapi sebenarnya lagu parodi lucu-lucuan terus vlog gitu loh. Jadi sebenarnya ya cuman itu aja. Bang Nara pun saya yakin bisa ngasih. Nah, tapi ketika waktu itu pun protes ke Facebook pertama kali pada saat itu ya. Nah, ada tanggapan nggak? Waktu pas kapan ini? Yang Pas pertama ditutup? setelah dibajak itu. Ya setelah dibajak kan kita coba pendekatan Nah, lewat itu email. ada nggak? Kita korespondensi lewat email karena Facebook Jakarta ini tadi juga aku ngobrol sama Bang Rogers kan. Facebook tidak akan bisa menghadirkan narasumber dari Facebook. Betul. Karena kenapa? Karena di Jakarta ini cuman front office untuk iklan. Jadi marketing office doang. Tapi dia punya head office tuh di Singapura dan kita udah korespondensi sama Singapura yang punya otorisasi namanya Reuten. Kita udah jelaskan kronologisnya demikian ini seperti ini. Tapi ya karena Facebook ini perusahaan asing multimiliar dolar, mungkin saya dianggap ya dianggap apalah gitu. Ini nggak penting banget gitu kan diladenin kan. Makanya saya bawa lawyer ke sana itu untuk supaya intinya Facebook tuh biar ngelirik gitu loh. Kalau nggak kayak gitu mungkin ini apa sih gitu dianggap angin lalu aja gitu kan. Oke, baik. Nanti saya Mas Mustafa, mungkin kalau melihat apa yang terjadi, Mas Mustafa kalau nggak salah akunnya dulu pernah di take down ya sama Facebook. Pernah, memang fenomena ini sudah sering terjadi. Ya, cuman kan ketika saya laporan kan nggak ada yang percaya, termasuk Anda mungkin juga nggak percaya kalau saya dihack kan waktu itu. Nggak ada yang percaya, pasti orang mengatakan ini pasti Anda berbohong. Gitu. Jadi Tapi, Mas dihack juga waktu itu? Oh ya, saya langsung lapor bahkan ditulis media massa bahwa saya nomor saya persis sama ini persis ya prosesnya. Cuman soal otentik atau enggaknya, saya nggak tahu. Kalau saya kan saya lapor ke Graparinya saya lapor karena nomor handphone saya sempat dipakai SMS untuk ribuan orang untuk 212, membatalkan 212. Sehingga kami lapor ke Grapari dan Grapari menyatakan bahwa nomor Anda dimanfaatkan oleh pihak lain yang sangat kuat. Yang kami pun tidak bisa menyentuhnya, ada suratnya selembar untuk saya waktu itu. Nah, untuk Facebook, saya yakin sekali. Facebook dalam keterangan press release-nya juga mengatakan kami memiliki sistem yang sangat canggih. Dalam websitenya juga dikatakan untuk mendeteksi akun-akun maupun netizen-netizen yang mereka memiliki keterkaitan dengan kelompok tertentu termasuk kelompok Saracen. Mereka memiliki sistem tertentu yang sangat canggih sekali. Tidak mungkin orang akan mengetahui bagian sistem itu kecuali dibocorkan sendiri oleh pihak Facebook. Oleh karena itu, apapun putusan Facebook terhadap Abu Janda, itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita gugat. Karena mereka punya sistem sangat tertutup sekali, yang ini berlaku untuk seluruh dunia. Oleh karena itu ketika ratusan akun kemudian di take down, termasuk akunnya Abu Janda, ketika kemudian Abu Janda akan menggugat, bagi saya sangat percuma sekali. Karena Facebook tidak akan membatalkan. Gitu ya? Bayangkan coba, ini seluruh dunia mungkin ribuan akun tiap hari di take down oleh Facebook, oleh Twitter, oleh Instagram. Kalau kemudian suruh tunduk ke hukum nasional, hukum kita, kalau mau take down tolong koordinasi dengan kepolisian, itu habis waktunya. Oleh karena itu Facebook punya sistem yang sangat rapi, sangat canggih, sangat kredibel untuk menentukan siapa yang terlibat ini, terlibat itu, terlibat pidana atau tidak, terlibat kejahatan atau tidak. Tapi dalam bahasa Facebook itu kan terkoordinasi. Oke, baik. Untuk melakukan itu. Boleh nanti dilanjutkan ya, saya harus komprek dulu. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Petang. Sebenarnya di awal kami sudah mengundang perwakilan dari pihak Facebook Indonesia, namun pihak Facebook Indonesia belum bisa memenuhi undangan untuk bergabung bersama kami di diskusi sore hari ini. Saya lanjutkan kembali perbincangan. Mas Permadi, apa tadi ada yang lupa? Ya, jadi tadi saya lagi jelasin, saya tadi sempat lupa. Jadi intinya yang saya pengen bilang adalah itu kenapa disasar, saya tahu kenapa disasar akun pribadi, kan yang dihack itu akun pribadi saya sebenarnya. Cuman kebetulan akun pribadi ini dipakai untuk membuat page. Oke, biar saya selesaiin dulu. Mereka pikir, saya yakin si hacker itu pikir akun pribadi saya dihack ini adalah admin dari page itu. Karena yang disasar itu adalah page Abu Janda yang followernya 500.000 itu. Tapi untungnya saya setelah bikin, saya tidak jadikan akun pribadi itu sebagai admin. Jadi page-nya aman. Nah, ketika ketika akun saya dikuasai oleh email Saracen ini saya jelasin lagi. Ketika ketika akun saya itu dikuasai oleh email Saracen ini, saya yakin yang terjadi. Jadi basically sebenarnya kita udah tahu ini kesalahpahamannya di mana. Ketika tim security-nya Facebook itu melacak emailnya Saracen itu, mungkin mereka sudah tahu gitu kan.
ketemulah ini email, ini confirm email Sarasen ini. Manis Manja Group ini email Sarasen. Dia merubah akun saya menjadi profil akun saya menjadi Sarasen. Nah, ketika dia melacak ini, dia menemukan akun pribadi saya itu. Bahwa email ini memiliki akun pribadi ini, dan akun pribadi ini membuat page Abu Janda akhirnya bertali disikat semuanya. Jadi itu saya yakin itu yang terjadi, dan itu yang sedang komunikasikan kepada Facebook. Moga-moga itu bisa bisa ada titik temu. Kalau enggak ya mau nggak mau. Nah, permasalahan barunya adalah ketika ini sudah ada Mas Permadi sudah menyebutkan segala macam alasannya tadi. Tapi permasalahan yang baru adalah ketika Anda dikaitkan dengan Saracen, dan itu ditelan bulat-bulat oleh netizen. Yang ramai kan di akun Twitter Anda sendiri. Anda bahkan dituding menjadi bagian dari Saracen, tidak hanya berperilaku tidak otentik, tapi bagian dari Saracen, dan ini beraroma politis. Ya, saya sih udah siap. Saya udah siap dengan resikonya ketika saya menggugat Facebook itu. Kemarin itu saya udah tahu pasti akan ada pro kontra, akan polemik, bahkan mungkin akan heboh sekali. Karena ini udah masuk tahun politik, dan saya juga sudah, meskipun saya bukan relawan, saya ulang lagi, kalau Bang Nara nih anggota tim ses, saya bukan anggota tim ses, saya bukan relawan, tapi saya sudah identik sebagai pendukung salah satu paslon. Itu udah jelas. Kasarnya nih, saya udah jelas, orang-orang udah tahu saya ini cebong gitu loh. Jadi begitu rame ini, terus ini digoreng sama kubu sebelah, ya saya pikir itu saya udah perhitungkan itu bakal terjadi gitu. Tapi kembali lagi ya, tetap ini semua cerita awalnya adalah press release itu. Ya, jadi yang kita gugat sekali lagi di sini adalah press release Facebook, bukan penutupan akunnya, tapi press release Facebook yang menyebut nama saya. Di situ kasusnya. Saya sudah konsul bahkan saya udah nanya ke bapak-bapak kepolisian, kalau gini kasusnya gimana Pak? Saya bilang, oh nama kamu, mereka cuma nanya, nama kamu disebut nggak? Disebut, kasus, selesai. Jadi saya ke Mas Mustafa. Mas Mustafa, tapi kalau mendeskripsikan perilaku tidak otentik itu sebenarnya apa? Jadi pada standar komunitas Facebook itu, khususnya pada pasal 14, pada poin 17 itu jelas Facebook mengatakan tidak boleh ada identitas palsu, apalagi cloning, apalagi mirip. Facebook sangat marah sekali kalau melihat seperti itu. Sementara Abu Janda ini mungkin ya, saya belum teliti namanya. Cuma kalau kita buka di Google, nah Abu Janda itu namanya banyak sekali. Ada Bollywoodi, Abu Janda, Abu Jandal, Abu siapa Indonesia, pokoknya namanya banyak sekali. Ini termasuk pengacaranya sendiri, Mas Vincent Mendoza. Itu juga melaporkan di situ agar mengembalikan nama akunnya yang di situ namanya banyak, ada alias lah, bukan nama asli. Ya. Itu mengindikasikan bahwa dia telah menggunakan nama-nama yang tidak identik dengan dirinya sendiri. Dan itu bisa oleh Facebook bisa di take down. Ya. Nah, apalagi dalam kondisi seperti ini, akun lain bisa melaporkan dia. Ya. Saya kira Abu Janda bukan hanya soal 0201, dia sudah lama membuat parodi-parodi ya, yang oleh ulama mungkin mereka merasa tersinggung dengan parodi-parodi tentang tokoh Islam, ustadz itu membuat mereka tersinggung, jadi nggak terkait dengan politik saat ini udah lama. Ya. Jadi kalau kemudian Facebook membuat seperti ini, ya sorry loh, ini nama-nama tidak hanya Anda loh, seluruh dunia diumumkan sama Facebook, tapi yang menggugat hanya satu orang. Jadi kalau bukan jadi lebay gitu Mas Abu Janda, lebay nggak? Facebook pasti yang ini lebay, pasti karena nama itu ribuan seluruh dunia yang di take down kemudian diumumkan namanya. Lalu Abu Janda ini satu-satunya yang menggugat. Ya seperti itu. Jadi Facebook saya kira akan tertawa saja mendengar seperti itu. Yang pertama itu, yang kedua, maka saya kemarin nge-tweet ya di akun pribadi saya, tolong Abu Janda ditangkap oleh polisi. Kenapa? Sarasen ini kan oleh Pak Jokowi sudah diumumkan sebagai akun yang menakutkan, yang mengganggu politik Indonesia. Tolong semua pelakunya ditangkap. Kan Pak Jokowi perintah seperti itu. Ketika Facebook mengumumkan nama-nama yang terlibat sebagai Sarasen termasuk Mas Abu Janda, itu kan ini kan laporan serius. Oleh karena itu laporan serius ini harus ditindaklanjuti oleh polisi, harus ditangkap saudara Abu Janda karena Facebook punya alat khusus yang diakui dalam websitenya. Berarti Mas Mustafa meyakini kalau Mas Abu Janda berkaitan dengan Sarasen? Oh, saya yakin sekali selama Facebook belum meralat, karena Facebook sekali lagi di websitenya ditulis kami memiliki alat khusus, memiliki teknologi canggih yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi alat yang dimiliki oleh Facebook itu mungkin ini kan Polri, Kominfo, negara kita bekerja sama dengan Facebook sejak tahun 2017, udah 2 tahun lalu. Oleh karena itu segala informasi yang diputuskan oleh Facebook saya kira dilaporkan juga kepada pemerintah. Termasuk penutupan hampir berapa ratus itu akun termasuk Abu Janda juga dilaporkan kepada Polri, Kominfo, kepada pemerintah. Oleh karena itu kalau saudara Abu Janda gak ditangkap, saya yakin ada kesalahan di sini. Entah dulu ketika mengumumkan Sarasen itu salah atau Abu Janda yang salah.
Karena apa? Ternyata setelah saya teliti dalam sidang-sidang Sarasen, orang-orang yang disebut misalkan Jasriyadi, Asma Dewi, dan berapa banyak itu para terdakwa, tidak ada yang terlibat secara langsung dengan Sarasen, misalkan transfer duit, ujaran kebencian. Tidak ada, semuanya tidak terlibat, hanya terlibat illegal access, bukan terlibat ujaran kebencian, seperti itu. Jadi Sarasen ini sampai hari ini menjadi kelompok yang sangat misterius. Sebenarnya yang mengkoordinir Sarasen ini pihak mana, siapa saja, kemudian jaringannya yang membentuk siapa saja, kok bisa-bisanya. Padahal saudara Abu Janda ini adalah pihak yang sangat benci dengan Sarasen, kok bisa dia jadi terlibat. Ini misteri yang sangat besar, oleh karena itu kalau memang dia terlibat, tangkap juga setelah live sekarang, polisi sudah di luar, tangkap dia. Tapi kalau nggak ditangkap, boleh dong, boleh ya? Nah, seperti itu. Ya, Bang, jadi ini aku cuman komentarin soalnya Abang Naran udah ngomong tangkap-tangkap aja dari tadi. Jadi hari ini di Humas Polri sudah bikin rilis di medsos, aku udah baca. Jadi informasi dari Facebook ini akan kita tindak lanjuti. Jadi selama ini belum ada dibuka data Facebook ini tetap akan jadi opini. Opini semata. Saya Sarasen itu opini Facebook. Baru jadi fakta setelah Facebook buka data. Makanya saya pengen menyatakan di sini, saya dukung institusi Polri untuk bantu investigasi ini usut sampai sejelas-jelasnya. Karena ini tuduhan yang sangat keji. Jadi saya siap Jumat kalau misalnya ini saya kasih deadline Senin sampai Kamis 4 hari kerja, kalau tidak ada klarifikasi dari Facebook, saya akan menggugat dan akan mempolisikan Facebook. UU ITE kita siap tempur di pengadilan. Terus Bang, biar saya selesai dikit lagi. Jadi biar kita tempur di pengadilan, kita buka, kalau memang terbukti saya terlibat Sarasen, seperti Abang Nara bilang, tangkap saya. Tapi kalau tidak, eksekutif Facebook harus ada yang digusur ke BUI. Kalau nggak dapat yang Yahudinya di sana, direkturnya di sini, selesai. Sedikit sebagai penutup, setengah menit. Karena isu Sarasen ini benar-benar memukul para netizen. Seolah-olah Sarasen ini kumpulan para penjahat dunia maya. Padahal sosoknya nggak jelas. Orang-orang yang ditangkap ini nggak jelas. Mereka saya lihat tidak canggih betul dalam bermain dunia maya juga. Jadi tolong, memang kalau ini memang betul ada Sarasen, tangkap semua pelakunya, penjarakan. Siapapun yang disebut, penjarakan. Kemudian kalau ada yang korban-korban penghacker ya, hacker, tangkap juga. Masa kita punya alat canggih, punya cyber nggak bisa nangkep para hackernya. Kan kasihan Pak Abu Janda ini namanya sudah jelek dunia maya, dibully tiap hari, tiba-tiba dihack. Lalu sekarang baru mengumumkan kami dihack, padahal dihacknya sejak September tahun lalu. Kan ini kan sangat mengerikan bagi dunia maya. Terima kasih Mas Nara, Mas Permadi juga terima kasih sudah hadir bersama kami di Kabar Petang.